kita punya yang ada ini udah pasti jelas bukan scam. Itu yang pertama. Yang projek lain masih harus coba aja dulu ya, coba aja, lo tembak aja. Contoh kan, ini antara skrip-skrip ya, bahasa-bahasa di kalangan pelabur ataupun orang-orang di Indonesia yang biasa saya dengar. Tapi yang penting, apapun projek yang kita ikut adalah tidak akan berlaku berjayanya projek itu kalau kita tidak datang dengan mindset untuk jadi bahagian konsensus yang sebenar. Dan juga kita juga tidak melalui bahagian kesepakatan sebegini. Bayangkan setiap kali Zoom di Indonesia, topiknya yang disebut apa? Konsensus. Sebut apa? Kefahaman kan? Bagaimana pengelolaannya, kesepakatan kita, kefahaman. Jadi itulah antara kuncinya kenapa Bapak Ibu sampai hari ini ya, saya udah ikut projek banyak sekali daripada Ripple lagi. Itu Ripple sekitar 14 tahun dulu ya, dahulu ya. Udah begitu lama. Dan sampai hari ini projek ini nggak mati-mati, projek Ripple ini. Dia juga ada community buildingnya. Dan sampai hari ini nggak mati-mati, malah udah jadi antara 10 yang terbesar di dunia. Dan salah satu projek yang 2 tahun lalu, projek DeFi, karena DeFi ini industri yang baru, tahun 2021 baru mula hot. Ya, jadi Origin ini projek DeFi yang saya ikuti pada tahun 2023 sebenarnya, pada awal Desember 2023, tapi saya tidak partisipasi karena mereka masih di fasa NFT, di peringkat awal. Dan setelah 2024, saat udah listing, hari ke-12 ya, hari ke-13 baru saya join, baru saya ikut. Dan juga sampai hari ini Origin juga kembangnya udah tembus 2 tahun, dan yang pegang Origin ini hanya satu aja, bukan developer nggak pernah muncul, bos apatah lagi nggak pernah muncul. Sekurang-kurangnya mungkin Pak Peter ataupun sebahagian dari orang Indonesia pernah lihat sosok bos Noah ini. Itu setahunan yang lalu lah, yang saat saya di Cina bulan Maret, saya ingat lagi. Dan sempat Zoom pada waktu itu, dia juga sempat hai. Tapi untuk Noah 2.0 ini udah nggak wujud bos lagi, sepenuhnya. Langsung komunikasi juga langsung nggak ada, dia sepenuhnya serahkan ke developer dan juga tata kelola DAO dari Noah yang ada ini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita ada superstar ya di Indonesia, S5 dari Pak Ayub, yang ya dialah yang antara yang paling rajin sekali. Kalau tanya saya, Pak Ayub ini juga terkadang soalannya bikin saya pusing juga kadang-kadang. Dia kan bukan ahlinya coin banding dengan mungkin seperti Coach Dian kan, Pak Ayub. Cuma Pak Ayub dari segi pengalaman networkingnya dia memang jago, dia memang leader networking. Tapi banyak soalan-soalannya juga kadang saya call ke Dian bantulah Pak Ayub ya, jelaskan ke Pak Ayub. Tapi dia buktinya adalah kegigihan dia itu menjadi bukti. S5 dia itu sama peringkat saya. Wah, kalau bandingkan pengalaman saya di blockchain lebih 15 tahun dengan, mungkin kita bisa bandingkan lagi dengan bukan pengalaman blockchain aja ya, dengan project-project yang sukses. Jadi skalanya memang Pak Ayub itu tidak sebanding saya sebenarnya. Tapi buktinya di Noah, dia duduk di sama tinggi dan sama peringkatnya saya, yaitu S5. Manfaat yang dia dapatkan juga sama. Jadi itu salah satu bukti bahwa, dan mungkin bonus dia lebih besar dari bonus saya, bonus aktif. Pasti saya rasa lebih besar, karena di bawah saya ramai kali semua peringkat S3, S4. Ya, yang di bawah-bawah saya. Jadi yang di dia mungkin ada S4, mungkin 1 atau 2, nggak banyak seperti saya. Jadi saya hanya selisihnya dapat ambil 5% aja. Nah, tapi kalau dari yang Pak Ayub ini dari Indonesia, saya nggak ambil 5%, kosong, ke break ya Pak Peter ya. Jadi tapi memang sebenarnya bukan inilah niat utama saya. Niat utama saya, sekalipun saya punya hasil, Bapak Ibu, saya nggak pernah ambil $1 sekalipun, masih di sini, masih nih, $1 saya nggak pernah keluarkan, karena ini auto WD kan. Jadi bonusnya ini ini bonusnya nggak pernah diambil barang 1 sen pun, nggak dikeluarkan. Saya simpan, biarkan aja di sini. Saat nanti ada keperluan untuk
mungkin harga rendah atau perlu apa di market, saya gunakan wang ini untuk market making, untuk bantu kembali kepada mekanisme dan juga struktur. Tidak saya letakkan kesempatan di Nuah ini untuk saya menjadi menjadi tempat untuk saya ambil hasil. Saya harap Bapak Ibu bermain di pasar ini biar kita besarkan. Saya juga sekarang punya tamu dari Amerika, yang Mr. Glenn yang tempoh hari pernah muncul di Zoom kan, bagi suatu saya ada Zoom sama S1 dengan S4 di Noah tempoh hari, jadi dia ada di sini. Tadi baru habis makan malam, mereka datang berdua, temannya pulang besok, dia masih tinggal, masih sisa stay di sini ya, untuk lebih faham. Memang dia agak di Amerika langsung nggak pernah ada mekanisme ini, susah sekali saya jelaskan ke mereka. Mereka walaupun orang kripto, tapi mekanisme ini mekanisme yang ya kalau menurut saya seperti Pak Peter sekali saat baru mulai listing atau sebelum listing juga nggak bisa dapat gambarannya. Malahan orang di origin sekalipun yang udah ikut DeFi, cuma bedanya governance tokennya adalah mereka gunakan governance token untuk di staking. Kita gunakan USDT untuk di staking. Tapi masukannya sama ke liquidity pool. Cuma beda kontraknya adalah di origin, di LGNS itu kita harus beli LGNS, dan saat kita mau dapat hasil kita harus staking LGNS di smart di kontraknya untuk kita dapat manfaat daripada reward miningnya token itu. Setelah itu baru kita harus swap lagi USD LGNS token origin itu ke liquidity pool, baru kita dapat kembali stablecoinnya dalam bentuk DAI. Itu bukan USDT, lebih kompleks, banyak yang lebih susahnya. Saya percaya bagi orang-orang origin di sini, ada yang pasti lebih setelah lalui fase pusingan pertama, kedua mereka akan rasa lebih mudah ya di sini. Hasilnya juga sama, kurang lebih 18% per bulan sekiranya hasil diambil setiap hari ya. Sama 18%. Compounding ya dibiarkan compounding juga sama. Semuanya hampir sama, tapi kompleksnya, rumitnya tidak. Tidak harus beli token dulu, terus harus di staking token. Yang ada langsung USDT, bukan DAI ya. Itu lebih kompleks lagi, karena itu adalah stable coin di Polygon, blockchainnya Polygon. Lebih rumit lagi. Jadi saya harap Bapak Ibu jadikan proyek seperti Noah ini sebagai satu asas untuk kita memasuki dunia blockchain ini dengan risiko yang paling rendah. Berapapun kita bisa kan, $1 juga bisa, $2 juga bisa. Mau staking 30 hari, nggak apa-apa. Mau staking, mungkin nanti saya coba ya Bapak Ibu, kalau fitur yang staking fleksibel ini bisa dibuatkan, mungkin. Tapi mungkin nggak bisa pakai kontrak, karena kita udah 8 smart contract yang ada sekarang udah berinteraksi satu sama lain. Itu udah ikat itu semuanya. Nggak bisa tambah lagi kontrak, nggak bisa ada alteration ya, modifikasi. Mungkin di DAPP saya nanti tanyakan ya, kita buka fitur ini fleksibel stakingnya. Bisa staking hari ini, besok bisa unstake. Supaya semua orang bisa coba kan. Tapi ini perlu pemahaman bahwa setiap daripada yang itu hanya sebagai contoh untuk orang coba staking kan, apa benar bisa tarik, supaya dia nggak usah harus nunggu 30 hari kan. Dan juga saya coba cadangkan ke developer kalau mereka bisa dapatkan seperti kita staking mandatory. Contoh, Bapak Ibu yang pernah staking ini kan capek kan, tiap kali mau di staking lagi. Jadi kita langsung staking 200 langsung nggak akan ambil, langsung di burn terus. USDT kan maksudnya mandatory supaya kita bisa langsung terus dapat manfaat yang long term staking tadi. Sebab kita udah setting di pikiran bahwa ya kita kontribusi aja lah semua. Seperti saya kan Bapak Ibu 19.000 sebentar ya. 19.000 udah tembus 20.000. Kena jasa masuk kan. Ini udah 20.000 kan Bapak Ibu. 20.000 kan. Betul nggak? 20.000 berapa itu? 96. Jadi betul. Tapi sebenarnya itu bukan total ya Bapak Ibu. Yang totalnya sebelum ini pernah diambil sebentar ya, 3.000-an ya dolar. Bukan pernah diambil, kan kita beli Expool ini dicoba-coba kan semuanya. 13.000, 12.980 itu saya ada
simpan rekodnya. Jadi maka dengan ini saya harapkan kita semua ini siap dengan mindset bahawa saya sudah ikuti satu projek yang benar. Seterusnya saya harus menjadi orang yang benar. Orang yang benar dalam arti kata apa? Ya, kita mula menguatkan projek ini. Semua projek yang berbasis coin ini rumusnya satu aja. Demand must be higher than supply. Dorongan untuk orang demand, ya, demand permintaan. Maksudnya orang yang mau add liquidity ataupun mau beli expool, kan harus lebih tinggi daripada supply. Supply maksudnya yang sedia ada. Maksudnya kalau expool yang dibeli, expool sedia ada, supply-nya dari segi mekanismenya akan sentiasa bening juga. Tapi saat berlaku demand yang tinggi, supply yang di LP pool tadi akan semakin kurang, kerana kalau yang beli expool akan tukarannya dolar USDT-nya masuk ke pool, expool-nya masuk ke wallet-nya orang itu, kan. Jadi itu satu. Dan yang kedua, demand daripada staker tadi, yang added liquidity. Kerana saat mereka added liquidity juga akan membentuk interaksi pool, kan, supaya expool itu juga ada bahagiannya di burn dan semakin mengurangkan supply. Jadi itu akan terus membantu dan memacu projek ini sentiasa mempunyai sustainability yang bagus, dan juga seterusnya siap untuk developer luncurkan ekosistem seterusnya. Mungkin saya jangka bisa sekali lagi cycle kita akan lihat ada stakingannya expool mungkin untuk dapatkan apa, GameFi dan sebagainya. Kurang pasti saya, kerana saya bukan ahlinya di development seperti ini. Developer mereka lebih ahli. Cuma saat mereka ada satu rencana yang bagus, jadi mereka akan sampaikan ke Mr. W, dan juga Mr. W juga akan tanya sudut pandang saya. Itu aja, Bapak Ibu. Secara profesinya, ya saya juga masih di beberapa projek yang lain sebagai konsultan, kan, untuk pengendalian di fasa awal kebanyakan projek, dan juga kadang saya juga letakkan sedikit modal untuk saya lalui sendiri sekiranya mekanisme itu satu mekanisme yang baru. Dan saya juga mengharapkan Bapak Ibu kita harus lebih terbuka untuk melihat bagaimana projek ini bisa lebih baik daripada yang sedia ada. Nggak apa-apa, kadang mungkin ada ide-ide dari Bapak Ibu itu bisa disampaikan ke Pak Peter, bisa disampaikan ke Pak Dian, Pak Ayub, dan leader-leader masing-masing. Dan juga saat udah sampai juga disampaikan ke peringkat DAO-nya di S1 sampai S5, kan, di Indonesia, mereka juga akan ambil proposal yang bagus-bagus untuk disampaikan juga. Bukan ke saya, melalui saya juga melalui Mr. W juga sampaikan ke developer, disesuaikan dengan sifat komunitas kita yang ada. Jadi saya harap segala perkongsian saya pada malam ini menjadi satu sedikit input yang bermakna untuk Bapak Ibu, dan juga input-input lain juga ada yang menjadi penguat, ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan nggak pernah WD saya 20.000 dah bonus, nggak pernah dibelanja satu pun. Saya tunggu aja uang itu akan kembali ke pool lagi itu. Tapi sekiranya ada keperluan, saat ada keperluannya. Kalau dimasukkan juga sekarang juga ngapain, nggak jadi apa-apa, kan, di sana. Kalau saya bisa staking buat jadi satu akun 20.000. Tapi kan Bapak Ibu jujur ya, akun saya sendiri cuma $200 aja. Karena saya juga tahu kalau semakin besar saya letak, kan semakin jadi beban, kan. Saya seperti mau menarik hasil daripada pool itu. Jadi biarkan orang seperti saya akunnya kecil aja, tapi kerjanya banyak. Supaya Bapak Ibu yang mencari cuan atau mencari recovery, ya, mencari jalan untuk recovery, bayar hutang, ada yang rugi, adanya yang pinjol dan sebagainya, bisa ada solusi di sini. Kerja lebih keras, komitmen untuk dapatkan lebih besar market share, ya, pasaran di market ini. Jadi Bapak Ibu akan dapat bahagian rezeki yang lebih baik daripada pool LP pool Noah ini, dan insyaAllah saya juga menjadi bahagian yang menjaga stability pool ini. Dan saya yakin pool yang 4 jutaan ini bukan kecil Bapak Ibu. 4 juta dolar ini berapa miliar, ya Pak Peter?
berapa miliar? Kurang lebih 60 sekian. 60 sekian ya, miliar. Ya, ini bukan uang sedikit ini. Jadi ya kita silakan aja teman-teman kita yang mau gabung kan, ya silakan aja $1.000 gabung, silakan aja ya kan. Jadi nggak habis nih uang ini. Siap untuk bayar dia 18% per bulan. Siap bayar untuk dia klaim, klik aja klaim setiap hari dengan dilakukan turbine setiap hari 0,6% khusus untuk dia, 35% daripada 5% slippage 5% slippage dan juga 3,5% buy tax dengan sale tax dan juga 35% profit tax itu untuk Bapak Ibu yang aktif. Betul kan Pak Peter? Jadi kita semua sama-sama dapat manfaat daripada orang yang mau menumpang hasil di sini dengan pasif, juga orang yang mau bergiat aktif untuk mengembangkan proyek ini kepada orang yang mau siap sama aktif ataupun juga pasif. Jadi sama-sama saling di kalangan kita sebagai komunitas juga mempunyai simbiosis yang sangat baik. Ya, kita saling memerlukan. Kita juga perlukan investor, investor juga perlukan kita selaku yang aktif. Dan saya juga sampai hari ini juga masih aktif dengan urusan NOA. 2 hari lalu ya saya baru closing 2 investor, 1 arsitek, 1 lagi kontraktor, high rise building kontraktor. Ya, tapi mereka masuk besar, mereka masuk satunya 119.000, satu lagi 40 berapa ribu ya dolar. Ya, saya juga pesan yang sama juga. Saat mereka staking, ya dia ambil aja. Jadi orang sebegini dia langsung ikut aja, senang. Mereka ikut aja karena mereka udah rugi main di satu project robot ya, uangnya semua di wallet, di Binance dan sebagainya. Itu mungkin Indonesia lebih jago lah, leader-leader di Indonesia udah lebih jago topik bot ini dari zaman dahulu, daripada zaman forex sampai ke zaman kripto, malahan nanti mungkin ada ke zaman AI lagi nanti contohnya kan. Jadi Bapak Ibu bisa tanya, mungkin Pak Peter bantu ya. Oke, kita berikan applause dulu buat Mr. Abu dong. Oke, dari teman